Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Raihana Zulfa, NIM 2010111070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirah nabawiyah yang berjudul Tahapan dan Tantangan Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara global. A. Periode dan tahapan dakwah. Dakwah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah berdakwah secara diam-diam. Hal itu sesuai dengan isi dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian, Nabi berdakwah di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Kaum muslimin yang pertama kali masuk Islam, mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau yaitu Zaid bin Haris bin Sya'bil Al-Qalbi, anak pertama beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Berkat seruannya Abu Bakar, ada beberapa orang yang masuk Islam yaitu Utsman bin Al-Umayyi, Az-Zubair bin Awam Al-Asyadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka inilah adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, kawanan pertama dan fajar Islam. 2. Sholat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam, yang didasarkan pada firman Allah yang artinya, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Al-Mu'min ayat 55. 3. Orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Menurut Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli. Selama 3 tahun, dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Setelah dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalami, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan dakwah Rasulullah. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Mereka mengira tunduk kepada agama Muhammad berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Thalib. 2. Penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. 3. Rasa takut mereka kepada hari kebangkitan. 4. Taklid kepada nenek moyang. Sedangkan yang kelima yaitu memperniagakan patung. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah sebagai pilot project atau pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan. Berawal dari respon orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah pada bulan Haji terhadap seruan Nabi, juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tak pernah berbohong. Keberhasilan dakwah Nabi dapat dilihat pada sikap orang-orang Yasrib di perjanjian Aqabah 1 dan 2. Dalam melakukan dakwah pada masa periode Madinah, Nabi menempuh langkah-langkah dakwah sebagai berikut. 1. Membangun masjid. 2. Menciptakan persaudaraan baru kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin, dan kaum muslimin penduduk Madinah disebut ansor. 3. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. 4. Membangun pranata sosial dan pemerintah. C. Tantangan dakwah Rasulullah SAW yang berisi 1. Ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. 2. Menjelek-jelekan ajaran beliau. 3. Melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu. 4.
Keempat, menyadarkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Selanjutnya, ibrah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. 1. Bersikap amanah ketika diberikan suatu perintah. 2. Persatuan dan saling menghormati antar agama. 3. Memahami bahwa umat Islam harus senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam. 4. Menyadari bahwa melalui kesabaran dan kesungguhan dalam berjuang menegakkan agama Allah, pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak membeda-bedakan hak dan derajat orang lain. 6. Menjadikan semangat dan kegigihan perjuangan dakwah Rasulullah sebagai motivasi dan inspirasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.